Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maulana di channel Coretan Sastrin. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini, saya akan membacakan cerita dari Aris Rizky Ardiva. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar terus bisa mendukung channel ini. Selamat mendengarkan. Pagi itu, jam 9 aku baru turun dari bukit di samping desaku. Maklum, aku anak petani desa yang mempunyai beberapa ekor ternak mengharuskanku untuk mencari pakan yang segar. Perkenalkan, namaku Joko, asalku dari kota selatan Gunung Lawu. Hasilku, mencari rumput yang lumayan dan para kambing sudah tenang di dalam kandang. Saatnya aku istirahatkan badan di teras rumah. Berkali-kali tetanggaku menyapa. Emak yang mempunyai usaha warung kecil-kecilan. Bergantian mereka membeli kebutuhan pokok di tempatku. Desaku sendiri termasuk terpencil, jauh dari perkotaan, dan masih kuat dengan klinik juga kepercayaan leluhur. Selagi seruput kopi dan nyebat mengepul, tetanggaku Eko mampir dan ikut ngobrol denganku. "Jok, aku semalam habis narik keris," awal dia bercerita. "Keris? Apa? Di mana?" "Jangan asal narik benda gaib kok," jawabku. "Aku dimimpiin. Katanya suruh ambil dekat sendang kampung sebelah." "Masa aku disuruh ambil gak aku ambil?" jawabnya. "Iya, aku tahu kok. Tapi bahaya. Iya kalau itu baik. Kalau enggak, ingat gak waktu pengajian itu Pak Kiai bilang gimana? Jin itu bisa memanipulasi. Ingat gak?" Aku kaget karena anak ini begitu nekat. Aku akui dia mempelajari ilmu kebatinan dan tirakat yang kuat. Namun, jiwanya siap apa belum? Itu yang membuatku khawatir dengannya. "Halah, aman Jok." Jok, malam Jumat Kliwon, sowan Lawu yuk." "Terakhir, malam suro kemarin, ajaknya lagi." "Naik sebatas camping loh ya, bukan ritual," jawabku ketus. "Iya, mau gak? Tapi lewat jalur Candi Ceto. Mau gak? Rengkekannya." "Iya, nanti aku atur jadwal dulu. Besok mau antar emak ke pasar jual kambing," jawabku. "Oke, siap deh. Kalau gitu, aku lanjut dulu mau ke pasar ngopi-ngopi di sana. Kalau mau ikut, susul aja," jawabnya. "Oke, siap. Hati-hati," jawabku melihatnya pergi. Eko adalah anak tetanggaku. Walaupun dia masih muda, namun sudah sering ikut dalam kegiatan ritual kebatinan. Ia ikut dalam perguruan yang basicnya adalah kebatinan. Namun, entah pemahamannya soal gaib sudah dimiliki, atau hanya sekedar mengedepankan ego untuk sok di hadapan teman-temannya. Karena beberapa bulan terakhir, sikap dan kebiasaannya berubah. Dia semakin suka dengan sesuatu yang berbau magis, entah penarikan pusaka, atau datang ke tempat yang dipercaya wingit. Sehari sebelum pendakian, sepulang dari musola kampung, Eko dan aku mampir ngopi di persimpangan jalan. Di sini, kegiatan seperti itu lumrah adanya. Tua, muda, kumpul untuk sekedar bercerita atau melepas penat setelah seharian bekerja di ladang. Eko ngajak beberapa teman seusianya untuk naik ke Lawu. Namun banyak dari mereka yang menolak karena hari yang dijadwalkan malam Jumat Kliwon. Salah satu tetanggaku, Pak Rodi, meyakinkan kami untuk pendakian itu. Lantang Eko menjawab bila tidak akan terjadi apa-apa. Karena memang mau camping, dan dia sombong karena dia mempunyai gaib yang menjaga dia. Pak Rodi pun berpesan, "Kok, niatmu saja sudah kayak gitu. Apa iya kamu mau naik? Kamu pasti mau cari yang aneh-aneh. Kasihanilah dirimu kok." Pesan Pak Rodi yang membuatku mengenyitkan dahi. Antara ragu aku menemani Eko. Bila pun aku gak ikut, Eko pasti akan berangkat nekat dengan sendirinya.
Yakin Pak Dek? Insya Allah aman Pak Dek. Bismillah, lillahi ta'ala. Sambil nyeruput kopi yang ada di tangan. Ingat ya kok, kayak gitu jangan ditantang. Pesan lagi dari Pak Rodi. Iya Pak Dek, percaya loh sama aku. Dengan tengil jawab Eko. Singkat cerita, pagi yang direncanakan telah tiba. Persediaan pakan kambing untuk 2 hari pun sudah aku penuhi. Persiapan menemani Eko pun aku lakukan. Dengan tas pinjaman dan beberapa logistik untuk bekal nanti di perjalanan, aku rasa cukup. Berpamitan sama emak dan bapak untuk minta izin menemani Eko sowan ke puncak Lau. Dari telepon Eko memintaku untuk rumahnya. Sesampainya di rumahnya, ia masih mempersiapkan segala keperluan untuk perjalanan pendakian kita. Jok, ini aku bawa gimana ya? Sambil menunjukkan keris kecil tanpa gagang. Dan kamu kok? Gak usah, nanti kalau ada apa-apa gimana? Kodamnya kan, aku gak tahu positif apa negatif. Gak usah dibawa, simpan aja. Jawabku melarangnya untuk membawa pusaka hasil penarikan gaibnya. Hehehe, sebenarnya sih gak apa-apa Jok, kalau dibawa. Toh aku udah netralisir kok. Jawab Eko yang masih meremehkan. Kalau kamu nekat bawa, aku gak jadi berangkat. Niat kita tuh apa sih? Camping kan? Bukan uji nyali. Tanyaku memastikan. Iya loh Jack, nanti kita camping sama sowan ke petilasan. Yaudah, ayo gas, semua sudah beres, sambil mengangkat tasnya. Walaupun untuk bab magis, aku juga mendalami, namun bukan untuk membanggakan diri. Setidaknya aku pakai untuk pengobatan dan kepekaan untuk lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Namun entah kenapa, Eko ini lambat laun sikapnya berubah. Ketika masih satu guru, ia begitu soleh. Puasa Senin Kamis, dan sholat tidak pernah bolong. Namun setelah ia berkenalan sama teman barunya, sikapnya berubah. Hobi menariki barang-barang gaib dan sekarang jarang mengikuti pengajian. Udahlah, bismillah, agar perjalananku nanti aman dan tidak ada apa-apa. 2 jam lebih waktu itu kutempuh untuk menuju base camp Candi Ceto. Saat tiba di sana, kami sudah dihalangi kabut. Maklum cuaca musim penghujan. Setelah aku menunaikan sholat zuhur dan asar, Eko yang saat itu menunggu tas kami, tertunduk dan melamun di depan parkiran. Kenapa kamu? Kusapa dia. Enggak, aku lagi permisi sama yang punya tempat, Jok. Jawabnya. Berdoa pada Tuhan kok. Permisi ya permisi, tapi jangan lupa berdoa sama Tuhan. Jawabku sambil mengangkat tas. Iya, yaudah, ayo jalan, dah sore ini, ajak Eko. Dan kami pun melangkah untuk mengisi registrasi. Tepat jam 3 sore kami berangkat melewati gapura pendakian. Bismillah, semoga langkah kami selalu dalam lindungannya. Dan semoga kami kembali ke rumah dengan selamat, tak kurang satu apapun. Amin, doaku. Sore itu, jalur sepi. Biasanya, jam 3 gini kami bertemu para pendaki yang turun. Mungkin kemarin pendakiannya sepi. Eko jalan di depanku. Dia fokus melangkah dan sesekali mengibaskan tangannya. Entah apa yang dia lakukan. Namun, menurutku kode Eko untuk permisi kepada penguasa hutan. Tak lama kami melangkah sebelum candi. Dari belakang ada kakek-kakek mendahului aku. Karena aku posisi di belakang, aku tengok kakek itu jalan sedikit cepat. Saat di sampingku, aroma tubuh kakek itu wangi bunga kantil. Monggo nak, sapa kakek itu. Jih, monggo bah, jawabku. Aku yang melirik Eko yang masih berjalan 10 langkah di depanku tak menengok ketika aku bertukar sapa dengan orang tua ini. Mau naik nak? Tanya kakek itu. Nggih mbah, mau camping, jawabku. Hati-hati nak, cuaca sering berubah, dan bentengmu masih kurang. Jaga dia nak. Dan melesat meninggalkanku. Maksud kata kakek itu apa? Aku pun kurang mengerti.
Kabut yang sedikit menebal menghamburkan penglihatanku. Kakek tadi sudah tidak terlihat ketika aku sedikit mempercepat langkah kaki untuk dekat dengan Eko. Tahu-tahu kami sudah sampai di candi. Tanpa berhenti kami lanjut melangkah. Eko tepat di depanku saat ini. Dan benar saja, sampai di sini pun kami tidak bertemu pendaki yang turun. Pikiranku kembali ke pesan kakek tadi. Namun edan, kakek itu cepat banget jalannya. Aku tengok-tengok di candi, beliau tidak ada. Aku kira tadi beliau ini penjaga candi. Mungkin warga desa sebelah yang kebetulan mau menengok ladang di dekat candi. Jalur kami memang melintasi ladang warga sebelum masuk hutan. Break dulu, ajak Eko. Ko, kabutnya makin tebal. Yakin kita gas? Tanya aku ragu. Gas lah, kalaupun terpaksa nenda di pos 3 ya, gak masalah Jack. Dengan menepuk pundakku. Oke lah, jawabku dengan anggukan. Jam 4.30 kami telah sampai di pos 1. Tak lama kami rehat ada rombongan yang turun. Mari mas, sapaan khas pendaki memecah heningnya pos 1. Aku bertanya ke salah satu orang yang turun. Kata dia, memang pendakian kemarin sepi. Dan di belakang mereka paling hanya ada beberapa rombongan yang turun. Terus yang naik tadi bertemu sebelum di pos 2. Wah, jaraknya jauh juga ternyata dengan kami. Oke lah, mengingat malam Jumat juga. Pikirku mencoba positif. 15 menit kami istirahat. Eko ajak untuk melanjutkan perjalanan. Katanya keburu maghrib. Pelan tapi pasti. Jam 5.30 sore. Langkah kami tiba di pos 2. Istirahat dan membongkar kompor untuk memasak air. Kami mantapkan rehat di pos 2. Karena mau maghrib, sekalian nanti maghriban di sini. Dan juga tidak baik melakukan kegiatan di waktu pergantian begini. Saat lagi nyebat, pandanganku tertuju ke jalur. Kakek tadi sudah mulai turun dari atas, dengan sedikit berlari dan menundukkan kepala tanda menyapa. Aku terdiam dan tersenyum menyambut sapa kakek tadi. Bukan karena takut, namun lebih kepikiran apa kakek tadi naik lari. Aku sama Eko baru sampai pos 2. Kakek tadi sudah turun. Sudahlah. Eko dengan segala cerita kliniknya memecah lamunanku. Sayu dari jauh terdengar kumandang azan. Aku siapkan tempat untuk menghadap kiblat. Setelah selesai, aku tanya sama Eko, apa dia tidak sholat. Jawabnya iya, setelah selesai ini. Entah apa yang dilakukan. Yang aku tahu, dia hanya rokok dan duduk menghadap ke utara. Kabut pun turun. Bermodalkan headlamp sebagai penerangan, Eko menghadap kiblat untuk sholat. Karena aku lapar, aku buka cemilan roti yang kami bawa. Namun, belum habis roti yang aku makan, terdengar suara geraman. Aku cari suara dengan headlamp di kepalaku. Namun setelah aku sadar, ternyata geraman itu dari mulut Eko. Dia yang tadi sujud, tahu-tahu duduk dan menggeram. Matanya tertutup dan duduk bersila, sambil menggerakkan tangannya, seolah mengeluarkan jurus-jurus silat. Aku yang masih kaget, berusaha menyadarkannya. Pipinya aku tampar dan dibisiki kupingnya, memanggil nama Eko. Dan juga dengan doa-doa yang aku pelajari untuk meruqyah orang kesurupan. Tak lama, Eko terduduk lemas dengan tatapan kosong. Dari atas ada 5 pendaki yang baru turun. Melihat kondisi Eko yang tidak memungkinkan, aku putuskan untuk turun dan tidak melanjutkan perjalanan. Mumpung ada pendaki lain yang bisa membantuku. Eko tak sadarkan diri, tatapannya kosong. Matanya terperangan namun tidak ada jiwanya. Tas Eko aku tata dan aku tumpuk dengan tasku. Mas, sapaku. Iya mas, gimana? Jawab salah satu pendaki. Bantu saya mas, teman saya sakit. Kita mau turun saja, gak jadi naik. Jawabku. Oh, iya mas, mari. Dengan mengangkat Eko.
Walaupun tatapannya kosong, namun Eko masih bisa berjalan. Aku mengeluarkan segala yang aku pelajari untuk membentengi raga dia. Dengan langkah lemas dan tanpa sekelumit suara, Eko pun bisa melangkah. Aku tuntun dan tanganku tak lepas dari tengkuknya untuk membentengi raga dia. Dibantu penerangan sama mas-mas pendaki ini, langkahku menuruni pos 2 sedikit mudah. Dengan pelan, kami tiba di pos 1. Eko yang kondisi tatapan kosong tidak bersuara apapun. Aku tutupi semua ini dari para pendaki itu, agar mereka tidak ketakutan dari apa yang terjadi pada Eko. Saat aku menuntun Eko untuk turun, di sebelah candi, kakek itu mengamati Eko. Dari jauh ia duduk di bawah pohon dan tidak memalingkan pandangannya ke Eko. Entah kesalahan apa yang diperbuat, namun sebisaku Eko sampai di bawah, masih dengan lamunan kosong. Jam 9 akhirnya kami tiba di pos registrasi. Aku laporan bila temanku sakit dan tidak lanjut jalan. Setelah sampai bawah, aku tidak pakai lama untuk segera meninggalkan lokasi itu. Aku yang merapal doa-doa dan memegang tengkuk kepala Eko, berusaha membentengi raga dia dari gaib-gaib yang ingin masuk ke tubuh Eko. Aku tuntun turun dan langsung ke parkiran. Dengan syalku, Eko aku tali dengan tubuhku. Motor aku pacu untuk segera sampai di rumah dan juga benteng gaib yang masih aku sematkan di tubuh Eko. Tubuh kosong tanpa jiwa. Banyak energi negatif yang ingin menempati. Seperti itu yang bisa aku gambar posisi malam itu. Pikiranku hanya satu, cepat sampai rumah. Karena energi yang sudah aku buang untuk bentengin tubuh Eko ini sudah begitu banyak. Sebelum aku terpental kewalahan, dan raga Eko diisi jiwa-jiwa gaib yang tidak karuan wujud bentuknya. Dalam batin, kesalahan apa yang Eko lakukan? Kemana jiwa Eko berada? Jasad tanpa jiwa yang terduduk di belakangku seperti mayat hidup. Jam 12 malam tepat, aku sampai di rumahnya. Aku gedor-gedor pintu kayu rumah Eko, disambut bapak dan ibunya. Bapaknya Eko yang paham bab perkelenikan, langsung menyahut tubuh Eko untuk didudukkan. Masih sama seperti di pos tadi. Suara yang keluar dari mulut Eko begitu menggelegar. "Ini tadi kenapa kok?" tanya bapaknya Eko. "Gak tahu, Lek. Tadi maghriban di pos 2. Dia tahu-tahu begitu," jawabku dengan lemas. "Aneh-aneh pasti ya dia?" tanya bapaknya lagi. "Aku gak tahu, Lek. Tadi mau bawa keris, tapi aku larang." "Lah, gak tahu kalau di sana dia ngapa-ngapain tanpa sepengetahuanku," jawabku. "Lek, ini banyak banget yang ikut dia. Semua tua-tua dan belum tentu aku bisa, Lek," saut bapaknya Eko. "Aku lelah banget, Lek. Energiku aku buang untuk bentengi dia turun tadi sampai sini," jawabku singkat. Eko yang masih terduduk bersila berganti-ganti gerakan. Kadang dia menari, kadang menggerakkan tangan seperti silat, dan kadang juga ia seperti macan mengaum dengan tangan mencengkram. Malam itu, di rumah Eko sudah banyak warga yang datang. Karena emak Eko yang tadi membuka pintu, histeris melihat anaknya yang kehilangan jiwa. Tak terkecuali Pak Rodi. Pak Rodi pun mencoba membongkar tas Eko dan mencari bila ada apa-apa yang dibawanya. Namun nihil, kata Pak Rodi. Eko bukan hanya kesurupan, namun menantang. Entah maksud Pak Rodi itu apa. Aku yang terduduk lemas karena kelelahan hanya bisa melafalkan doa-doa. Energiku habis, badanku lemas. Bahkan untuk mengambil rokok pun aku tak mampu. Sampai aku tertidur di situ. Azan subuh berkumandang. Aku dibangunin bapaknya Eko. Sudah ada air kelapa muda di depanku. Untuk kuminum mengembalikan tenaga yang hilang. Dan mengajak berjamaahan di masjid. Setelah berjamaah, bapaknya Eko menemui salah satu sesepuh yang ada di kampungku. Aku ceritakan semua kronologi dari awal sampai di rumah. Sesepuh kampungku menyarankan bapaknya Eko memanggil beberapa orang guruku
Dan tentu orang itu guru-guru spiritual yang sering beri pengajian saat aku mendalami ilmu kebatinan. Hari itu juga ada 7 orang yang datang, dan beberapa aku kenali karena pernah ikut pengajian bareng. Eko yang dari semalam masih duduk bersila, kami coba ruqyah sesuai dengan apa yang pernah aku pelajari. Namun anehnya, semua itu sia-sia. Gaib yang ada di dalam tubuhnya terlalu berat dan banyak untuk kami lepaskan. 1 hari gagal, 2 hari gagal. Tepat di hari ketiga, 6 orang teman bapaknya Eko dipanggil untuk mengobati anaknya. Rumahku yang dekat, sesekali aku menengok anak ini. Kata mereka, terlalu kuat gaib yang ada di tubuh Eko. Jiwa Eko melayang di antah berantah, dan raga Eko disusupi gaib yang sangat tua dan energinya besar. Tak sembarang orang bisa mengalahkannya. Dari jawaban itu, lalu mereka mencoba saling menghubungi via telepon teman-teman Eko atau seperguruan dengan Eko. Tepat setelah Isya, ritual penyembuhan kami lakukan lagi. Aku yang ikut disuruh membaca doa-doa untuk ruqyah dan fokuskan diri, membebaskan jiwa Eko yang terbelenggu. Mereka teman seperguruan Eko mencoba dengan metode leluhur, dengan segala ilmu yang mereka punya. Sesaat setelah dimulai ritual penyembuhan itu, Eko berdiri dan menantang orang-orang yang ada di depannya. Ku bawa anak ini, nantang aku. Dengan segala cara kami mencoba mendudukkan Eko. Penetralan lewat tengkuk kepala pun dilakukan bapaknya. Saat masih fokus meramalkan doa-doa ruqyah, kakek yang aku temui itu pun hadir di dalam benakku. Masih dengan mulut membaca ayat-ayat Al-Quran. Beliau bilang, bila anak itu menantang menunggu di sana, hanya satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu kodam macan putih yang Eko ambil dikembalikan ke tempatnya. Aku yang belum paham maksudnya, dengan mata terpejam aku ikuti ucapan apa yang kakek itu bicarakan. Kakak seperguruan Eko ini pun paham dan tahu apa yang membuat Eko seperti ini. Mereka menyatukan semua energi dan ilmu yang mereka punya untuk melepas khodam Eko yang dapat saat pendakian kemarin. Tepat jam 12 malam, dari pinggang kiri Eko keluar bulu seperti kumis macan. Setelah ditarik paksa oleh kakak seperguruan Eko, Eko yang 3 hari terduduk bersila ambruk. Nafas yang awalnya tersengal dan mata yang melotot kembali ke wajah manusia yang kelelahan. Bapaknya Eko yang dari awal berada di belakang anaknya, langsung menidurkan dan sesekali mengusap muka Eko. Beliau paham Eko telah pulang ke jasadnya. Namun fisiknya masih lunglai karena habis dipakai gaib-gaib yang meminjam tubuhnya. Tak lama Eko membuka mata, tetapi belum sadar 100%. Ia masih linglung. Kami yang membantu menyadarkan Eko hanya bisa mengucap hamdallah. Kakak seperguruan Eko dengan wajah letih kembali tersenyum melihat adik muridnya yang telah kembali. Kumis macan yang ditaruh kain putih akan dikembalikan ke tempat asalnya. Mas, ini apa? Tanya aku sambil melihat bulu seperti senar pancing. Macan putih mas, jawab salah seorang teman Eko. Kok dia punya kayak gini mas? Tanya aku memastikan. Ini biasanya dicari mas. Eko kelewatan. Kayaknya kemarin naik gunung itu dia membuka raganya untuk mencari khodam macan putih. Ya ini akibatnya, penjelasannya. Tapi sepanjang perjalanan tidak melakukan apapun itu mas. Tanya aku lagi. Ya, dia bisa membuka diri saat jalan. Jadi bisa saja kan mas, dia menarik energi-energi dari hutan. Harapannya bisa dapat macan putih, jawabnya. Aku hanya bisa mengangguk karena belum paham kegunaan khodam itu. Kata kakak seperguruan Eko belum sembuh total. Eko masih harus melakukan pembersihan ke padepokan di mana dia belajar. Karena ternyata apa yang dilakukan Eko ini menyalahi aturan dari perguruannya. Harus ada ritual khusus untuk pembersihan dirinya. Kumis macan tadi dibawa sebagai bukti dan akan dikembalikan bersama guru spiritualnya ke tempat asalnya. Hari itu tak akan terlupakan oleh Eko dan pelajaran untukku. Gaib bukan permainan, apalagi untuk gagah-gagahan.
Setahun ini, Eko sudah tidak bermain klinik. Barang-barang pusakanya disimpan bapaknya. Walau dia sudah kembali, namun ia belum sembuh sempurna. Jiwanya masih terganggu oleh gaib yang sengaja dipersilahkan Eko menempati raganya. Sama halnya saat pendakian kemarin. Teman-teman Eko di perguruan tidak lelah untuk membantu membersihkan yang ada di dalam tubuh Eko. Dan mereka menjadikan sikap Eko sebagai pelajaran ke depannya. Walau gaib itu bisa dikalahkan, namun manusia itu sendiri ada takaran dan batasannya. Semua kembali lagi ke iman. Ilmu yang sempurna hanya meminta kepada Tuhan dan diamalkan untuk kebaikan. Terima kasih, sedikit cerita dari salah satu teman saya. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua.